Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam renungan harian. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, biarlah firman Tuhan yang boleh menguasai kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita apakah itu hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dari sebab akibat suatu perbuatan manusia. Hal ini berarti apa yang kita lakukan atau apa yang kita tabur dalam hidup ini mempunyai akibatnya nanti di masa yang akan datang. Kita melakukannya sekarang dan di masa depan kita akan menerimanya nanti. Sehingga apapun yang kita perbuat pasti akan ada dampaknya. Dan apa yang telah kita perbuat nantinya harus kita pertanggungjawabkan. Itulah yang namanya hukum tabur tuai. Jika kita melakukan suatu hal yang baik, pasti nantinya kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka dampaknya pun nanti kita akan mendapatkan hal yang tidak baik sebagai dampaknya. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Dan secara khusus kepada kita pada hari ini, ditekankan bahwasannya jangan sekalipun kita menipu Allah dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Ingatlah bahwa Tuhan Allah telah melihat diri kita secara keseluruhan, termasuk isi hati kita yang paling dalam sekalipun. Maka jangan kita mempermainkan Allah. Karena dikatakan dengan tegas bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hal yang paling banyak, hal yang paling sering dilakukan oleh setiap orang dalam konteks mempermainkan Allah adalah ia berlaku sebagai orang yang paling taat hidupnya di hadapan Allah. Ia berlaku sebagai orang yang hidupnya paling mengenal Allah. Padahal sesungguhnya hidupnya tidaklah mencerminkan bahwa ia hidup dekat dengan Allah. Dalam hal ini, ia sudah menipu dirinya sendiri. Dan terutama, ia telah menipu Allah. Maka jika kita ingin menuai segala sesuatu yang baik, janganlah hidup dalam kesesatan, yaitu dengan menipu Allah, melainkan hiduplah dengan menabur segala sesuatu yang baik, agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Belajarlah melakukan segala sesuatu yang baik, sekalipun melakukan yang baik itu tidaklah mudah.
Alkitab berkata bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, maka akan menuai dengan bersorak-sorai. Sekalipun sulit jalanmu untuk berbuat baik, tapi mari biasakan dirimu untuk melakukan perbuatan baik. Itulah tandanya bahwa kita hidup dengan tidak menipu Allah, melainkan kita hidup mencerminkan teladan Allah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh mengajarkan kami untuk berlaku dengan baik, supaya kami dapat menabur hal-hal yang baik. Ajar kami Tuhan untuk dapat berlaku, mencerminkan teladan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.